Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami agar kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi saudara sekalian. Saudara, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat 3 sampai 14. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Renungan pada pagi hari ini berjudul Permulaan Penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini diawali dengan kisah murid-murid Yesus yang bercakap-cakap dengannya menanyakan tentang tanda kesudahan dunia dan kedatangannya yang kedua. Setelah merinci tanda-tanda kesudahan dunia, Yesus menekankan bahwa tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bahkan Injil kerajaan akan diberitakan kepada semua bangsa di dunia. Ayat ini kita bisa lihat di dalam ayat 13 sampai 14. Saudara, melalui perikop ini, mari perhatikan, siapakah orang yang disebut Yesus bertahan sampai pada kesudahannya? Yang pertama adalah orang percaya yang hidup di dalam kebenaran. Melalui jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-muridnya dengan menyatakan tanda-tanda kesudahan zaman, yaitu bahwa akan ada penyesatan, kita bisa melihat bahwa penyesatan tersebut diawali dengan munculnya nabi-nabi palsu. Mereka akan menggunakan nama Tuhan dan menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang percaya. Orang-orang percaya dapat dengan mudah disesatkan, bahkan akan berbalik dari Tuhan dan menjadi durhaka. Mengapa? Sebab kasih orang percaya kepada Allah dan sesama akan menjadi semakin dingin. Kata dingin di dalam bahasa aslinya adalah suko, yang artinya kasih yang semakin memudar. Untuk menghadapi ini, maka orang percaya seharusnya hidup di dalam kebenaran Allah dan menghasilkan buah roh. Kita bisa lihat ayat ini, perintah ini di dalam Galatia 5 ayat 16-26. Sehingga memiliki iman yang teguh saat berhadapan dengan para penyesat sebab mengetahui kebenaran yang sejati. Lalu orang yang kedua yang disebut Yesus adalah orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, adalah orang percaya yang sabar menanggung segala sesuatu. Hal ini kita bisa lihat di dalam ayat 6-9. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain penyesatan, sebelum kesudahan zaman, dunia juga akan mengalami perang, bencana alam, kelaparan, dan penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dan peristiwa-peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari saat waktunya tiba atau kita kendalikan sedemikian rupa agar hal tersebut tidak terjadi. Di dalam percakapannya dengan murid-murid, Yesus menasihatkan bahwa untuk menghadapi hal ini, orang percaya seharusnya menjadi orang yang dapat bertahan sampai kesudahannya.
Kata bertahan di dalam bahasa aslinya adalah hupomeno, yang artinya mengandung makna bahwa orang percaya seharusnya memiliki sikap sabar, tekun, dan berserah pada kedaulatan Allah saat masa itu tiba. Oleh sebab itu, apa yang kita alami sampai saat ini dapat kita anggap sebagai sarana yang Allah gunakan untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Sehingga saat kesudahan zaman tiba, saat penderitaan itu tiba, maka Allah akan melihat kita sebagai pribadi yang sabar menanggung segala sesuatu. Dengan demikian, hidup di dalam kekudusan Allah dan belajar sabar menghadapi penderitaan merupakan sikap batin yang perlu ditumbuhkan dalam menghadapi kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kehidupan saudara selama ini? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah dengan menaati semua perintah-perintahnya? Jika belum sepenuhnya hidup dalam kebenaran Allah, maka marilah bertumbuh dalam ketaatan kepadanya, agar saudara siap menghadapi kesudahan zaman bila waktunya tiba. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa di balik segala penderitaan, ketidaknyamanan Tuhan, pergumulan yang kami alami, ada maksud Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan. Allah sedang menumbuhkan kesabaran dalam diri kami. Allah sedang menumbuhkan buah roh dalam diri kami Tuhan, yang akan mempersiapkan kami untuk menghadapi masa-masa akhir Tuhan. Bapa, kami rindu Tuhan di dalam masa kami diproses untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Kami bisa hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah dengan tetap berjalan bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu yang sejati. Terima kasih Tuhan, yang memusrahkan semua di dalam tangan kasih-Mu. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami, Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang akan membantu kami di dalam segala hal yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Terima kasih, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.